Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Di sini saya bersama kelompok saya yaitu Ahmad Zeki Saputra dan saya sendiri Sinta Marito akan menjelaskan apa itu industri kimia dan juga menjelaskan apa itu industri kimia. Baik, langsung saja. Apa itu industri kimia? Industri kimia merujuk pada suatu industri yang terlibat dalam produksi zat kimia. Industri ini mencangkup petrokimia, agrokimia, farmasi, polimer, cat, dan oleokimia. Industri ini menggunakan proses kimia, termasuk reaksi kimia, untuk membentuk zat baru, pemisah berdasarkan sifat seperti kelarutan atau muatan ion, distilasi, transformasi oleh panas, serta metode-metode yang lain. Industri kimia terlibat dalam pemrosesan bahan mentah yang diperoleh melalui penambangan, pertanian, dan sumber-sumber yang lain, menjadi material, zat kimia, serta senyawa kimia yang dapat berupa produk akhir atau produk antara yang akan digunakan di industri lain. Kemudian produk. Produk dari industri kimia ini adalah polimer dan plastik, terutama polietilena, polipropelina, polivinil klorida, polietilena tereflatat, hasil industri kimia. Kimia dihasilkan dan digunakan dalam berbagai macam barang rumah tangga, pertanian, konstruksi. Jualan bisnis kimia dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, diantaranya kimia dasar, sekitar 35-37% hasil jualan, ilmu sains 30%, kimia khusus 20-25%, dan produk rumah tangga sebesar 10%. Kimia dasar. Kimia dasar dapat kita lihat gambar seperti berikut. Ini adalah pabrik propelina PP3 di penghilangan minyak Slovnaft di Bratislava, Slovakia. Kimia dasar adalah suatu kategori kimia yang di dalamnya termasuk polimer, petrokimia, dan turunannya, bahan kimia anorganik, dan pupuk. Subkategori terbesar kimia dasar adalah plastik dan serat, yang produk-produknya antara lain. Yang pertama, volume dengan produk terbesar adalah polietilena yang digunakan pada botol susu, kontainer, dan pipa. Yang kedua, polivinil klorida atau PVC umumnya digunakan pada pipa konstruksi. Polipropelina atau PP mirip dengan PV, digunakan dalam pengepakan dan berbagai kebutuhan rumah tangga. Polistirena atau PS digunakan pada mainan anak-anak. Dan produk lainnya adalah serat sintetis termasuk polyester, nilon, serta serat akrilik untuk pabrik. Umumnya mengambil bahan mentah dari LPG, gas alam, dan minyak mentah. Etilena, propelina, benzena, toluena, silena, metanol, monomer, vinil, klorida, dan etilena oksida. Produk yang dihasilkan ini umumnya digunakan untuk memproduksi polimer lainnya. Produk turunan lainnya di antara karet sintetis, surfaktan, pewarna, pigmen, terpentil, resin, karbon hitam, peledak, dan produk karet lainnya. Kimia organik menghasilkan produk diantaranya garam, klorin, kaustik soda, natrium karbonat, asam, atau seperti asam nitrat,
asam fosfat dan asam sulfat, titanium dioksida, dan hidrogen peroksida. Untuk kategori pupuk, produk antara lain yaitu fosfat, amonia, dan potas. Dalam ilmu sains, industri kimia mencangkup di antara berbagai turunan kimia dan biologi, obat, diagnostik, produk kesehatan, hewan, vitamin, dan pestisida. Meskipun secara volume sangat kecil, namun harga sangat tinggi. Produk-produk ilmu sains ini umumnya diproduksi dengan spesifikasi sangat tinggi dan diawasi pemerintah. Pestisida yang termasuk juga dalam kategori ini mencangkup herbisida, insektisida, dan fungisida. Dalam produk rumah tangga, kategori dalam produk rumah tangga diantaranya sabun, deterjen, kosmetik. Konsumen umumnya jarang bersentuhan langsung dengan kimia dasar, namun polimer dan beberapa kimia khusus dapat mereka temukan dalam kehidupan mereka sehari-hari, seperti plastik, bahan pembersih, kosmetik, cat dan pelapis, barang elektronik, mobil, dan material lainnya. Produk-produk kimia khusus ini dipasarkan oleh perusahaan kimia ke perusahaan pembuat barang kimia elektronik, surfaktan, kimia konstruksi, bahan pembersih industri, senyawa aroma, pelapis, aditif makanan, kimia kertas, kimia minyak, perekat kertas, perekat kosmetik, pengolahan air, katalis, dan bahan kimia tekstil. Produk-produk ini jarang dijual langsung kepada konsumen. Dalam perusahaan bisa kita lihat gambar seperti berikut. Ini adalah suatu bangunan yang dibangun oleh insinyur Prizes mendesain, membuat konstruksi, dan menjalankan pabrik. Dan beberapa perusahaan terbesar kimia di dunia antara lain ada BASF, Bayer, Vero, Solvani, Braskem, Cellanes, Ticona, Arkema, Degussa, Dow, dan masih banyak lainnya, serta memiliki juga ribuan industri kecil lainnya. Dalam ilmu teknologi, bisa kita lihat gambar seperti berikut. Ini adalah diagram sebuah generator turbin. Insinyur bekerja untuk memproduksi sebuah proses berkelanjutan untuk menggunakan di dalam industri kimia. Mereka tahu bagaimana mendesain sebuah proses di mana sistem dapat bertahan atau bermanipulasi pada sesuatu yang mengganggu proses seperti panas, friksi, tekanan, emisi, atau kontaminan asing. Dari penglihatan insinyur kimia, industri kimia menggunakan proses kimia seperti reaksi kimia dan metode penghilangan untuk memproduksi material dalam bentuk padat, cair, maupun gas. Kebanyakan produknya digunakan untuk memproduksi barang lainnya dan hanya sedikit saja yang langsung digunakan pada konsumen. Natrium karbonat dan semen merupakan beberapa produksi kimia yang langsung dipakai konsumen, organik dan anorganik. Produk keramik, petrokimia, agrokimia, polimer, karet, oleokimia, minyak, lemak, wax, peledak, dan aroma buatan. Beberapa produk dapat ditampilkan pada tabel berikut. Seperti yang bisa kita lihat, seperti ini tabelnya. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan pada Zeki Saputra. Terima kasih.